Oh Ya, iya, silakan. oke, direkord ya. Oke, saya mantap. Ibu Im, sudah siap, Ibu Im? Bismillah Jadi, siap Pak. Bismillah siap Pak. Iya. ya, Bu Im, Ibu guru sudah tahu teknis ujiannya? Iya Pak Sawali. Sudah tahu teknis ujiannya? Halo Pak. Teknis ujiannya sudah tahu, Bu? Halo, Ibu. Halo Bapak. Ada suara saya Pak? Teknis pelaksanaan ujian Ibu sudah tahu? Iya Pak. Iya Pak. Oke, silakan Prof. ya oke. Jadi Bu Im yang menguji Anda itu saya sendiri dengan Pak Sawali. Ya. Iya. Ujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keguruan Ibu menguasai tentang hal keguruan yang perlu yang dikuasai, dan akhirnya nanti akan dikatakan sebagai guru yang profesional. Ya. Iya Pak. Ya. Iya Prof. Ibu coba Bu Bu Iim. ya. Sebagai guru SD, Saya guru SMP Prof. SMP, Iya. sebelum mengajar itu kan harus punya persiapan. Tidak bisa tiba saat, tiba akal. Harus punya persiapan. Kalau Ibu tiba saat, tiba akal atau persiapan? Persiapan dulu Prof. Apa itu persiapannya? Sebelum belajar saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama saya akan mengobservasi karakteristik peserta didik, kemudian akan melihat kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, kemudian merumuskan masalah dan menerapkan masalah di proses pembelajaran. Cuma itu yang dipersiapkan. Iya, Prof, sama kondisi peserta didik. Jadi instrumen penilaian LKPD tidak perlu dipersiapkan. Yang berikutnya adalah kita mempersiapkan RPP, kemudian media ajar, bahan ajar, kemudian LKPD, dan instrumen penilaian. Ya, oke. Di dalam mempersiapkan ini, kan kemarin sudah Ibu belajar ada di modul 1, modul 2, sampai modul 6. Di modul 1 itu berkaitan dengan teori-teori belajar. Iya, Prof. Di dalam menyusun pembelajaran di sini, apakah diperlukan teori-teori belajar? Menurut saya, teori belajar perlu diterapkan dalam RPP yang nanti akan saya buat dalam proses pembelajaran, Prof. Jadi, perlu. Di mana itu penting? Kira-kira di poin mana? Di poin bahwa dalam proses RPP, dalam proses pembelajaran, saya akan menerapkan model pembelajaran teori konstruktivistik yang menekankan kepada peserta didik diberikan keleluasaan untuk bisa mengeksplor ide-idenya, kemudian saya sebagai guru akan membantu jalannya proses pembelajaran itu dengan baik. Ya, baik. Di dalam membuat RPP, ya, kan di sana nanti ada langkah-langkah pembelajaran, ya kan? Ya. Materi apa yang Ibu berikan diajarkan sesuai dengan RPP? Materi yang saya ajarkan untuk di siklus pertama itu, Prof, materi senam irama daring, pembelajarannya daring, senam irama di kelas 9, SMP kelas 9. Ya, baik. Senam irama. Iya. Tentunya sebelum mengajar itu ada tujuan pembelajaran yang harus dicantumkan sebelumnya. Iya, iya, Prof. Berapa poin? Saya mencantumkan tujuan pembelajaran di RPP saya itu 3 poin, Prof. Bisa di-share? Ya, baik, Prof.
Sudah ada, Prof? Belum. Ya, coba baca yang satu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengurutkan variasi dan kombinasi gerak langkah kaki mengikuti irama secara sistematis. Kemudian, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi di kelas Google Meet, peserta didik diharapkan mampu menciptakan variasi gerak langkah kaki dan ayun lengan secara efektif. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran di kelas Google Meet, peserta didik mampu menerapkan aktivitas gerak berirama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, disiplin, pantang menyerah dalam proses pembelajaran. Berikut. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran ini kan harus dievaluasi, ya kan? Betul? Betul, Prof? Ya. Yang mana soal yang untuk mengetahui sejauh mana dia mengetahui? Saya akan memberikan 3 tes, Prof, kepada peserta didik, di mana itu ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Betul, 3 komponen. Tapi kan tadi cuma 3. Iya, Padahal psikomotor kan 50 lebih banyak. iya, Prof. Seharusnya tujuan pembelajaran dari yang poin yang kedua harusnya lebih banyak. Demikian juga soalnya harus lebih banyak dari yang pertama. Oh, baik, Prof. Coba tergambar di situ. Jangan sampai sama saja. Tujuan pembelajarannya 3, 1, kemudian evaluasinya juga sama dengan yang lain. Kan seharusnya kalau tujuan pembelajarannya itu 1 dan untuk menilai itu kan ada psikomotor dan kognitif. Biasanya di PJOK itu psikomotor 50%. Iya. Di kognitif 30%. 30%, dan saya 20%. Jadi harus bisa tergambar. Karena psikomotor itu lebih banyak, maka harus juga tergambar lebih banyak di tujuan pembelajaran. Pembelajarannya. Oh, baik, Prof. Ini kan masih sama semua ini poinnya. Jadi jangan tujuan pembelajaran kognitif sama dengan psikomotor karena membuatnya juga berbeda. Jadi harus lebih banyak. Iya. Siap, Prof. Nanti diperbaiki lagi, Prof. Ya, untuk persiapan PPL. Iya, makasih, Prof. Yang berikut. Di dalam membuat merencanakan pembelajaran itu kan ada langkah-langkah, ya. Di dalam langkah-langkah itu kan menyiapkan ada namanya metode, model, ya. Di mana terapkan tuh model dan metode itu di RPPM? Baik, Prof. Untuk model dan pembelajarannya saya diterapkan di inti pembelajaran, Prof, di mana peserta didik bisa memecahkan suatu masalah. Kebetulan saya membuat modelnya, model problem based learning. Peserta didik diharapkan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada, kemudian peserta didik bisa mampu mempresentasikan baik itu dalam presentasi secara pengetahuan maupun nanti dalam gerak aktivitas untuk keterampilannya, seperti itu, Prof. Menggunakan apa lagi? Saintifik. Ya, menggunakan 5 pendekatan saintifik, Prof, di mana itu ada dimulai dari mengamati, terus kemudian menanya, kemudian mencoba. Jelaskan dulu yang mana mengamatinya. Oke, dalam kelima tahapan itu, yang pertama peserta didik untuk mengamati itu, saya memberikan video pembelajaran yang dibuat oleh saya, Prof, yang di-share di YouTube saya menciptakan gerakan senam irama, kemudian dalam proses pembelajaran peserta didik diharap
peserta didik mengamati video yang saya buat itu. Kemudian langkah berikutnya menanya. Dalam proses pembelajaran itu peserta didik sudah melihat video, kemudian dia harus bisa bertanya dalam dalam video itu ada gerakan apa saja, kemudian diimplementasikan di LKPD. Jadi peserta didik melakukan dan mencoba menulis langkah-langkah gerakan yang ada dalam senam itu, kemudian lalu mempresentasikan. Peserta didik menalar gerakan apa aja yang di situ itu di LKPD itu dipresentasikan oleh peserta didik, kemudian mengkomunikasikan peserta didik dan guru mengkomunikasikan dalam kegiatan LKPD yang ada di dalam gerak senam irama. Seperti itu, Prof. Ya, baik. Di dalam mengevaluasi kan ada kita kenal dengan istilah host, loss. Yang mana coba tunjukkan itu? Dalam penilaiannya, Prof? Ya. Ya, kebetulan saya untuk penilaian keterampilan, saya membuat yang hot, Prof, diantaranya adalah saya memberikan peserta didik itu agar mampu menciptakan gerak dasar langkah kaki dan gerak berirama sesuai dengan yang sudah saya contohkan. Jadi peserta didik mampu menciptakan gerakan itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu tadi host atau loss? Hot, Prof, karena menciptakan gerak senam berirama. Kalau loss yang mana? Kalau yang lots-nya kebetulan untuk yang tes pengetahuan saya anak-anak diberikan tes pengetahuannya berupa pilihan ganda, Prof, yang saya share di Quizzes. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah dia host dan loss itu di mana kata kuncinya? Kata kuncinya di kata kerja operasional, Prof. Untuk yang pengetahuan, contohnya saya ini yang pengetahuan itu, yang ini yaitu menentukan. Ya. Bentar, Prof, sebentar. Nah, ini yang lots-nya itu, yang dites pengetahuan IPK-nya adalah mengurutkan variasi dan kombinasi gerak langkah kaki mengikuti irama. Kata kerja operasionalnya mengurutkan, itu menunjukkan bahwa lots. Ya, kalau yang untuk keterampilannya menciptakan variasi. Ini kata kerja operasionalnya menciptakan, ini udah ke dalam hot. Seperti itu, Prof. Ya, baik. Selanjutnya. Di dalam menilai PJAS itu kan ada 3 ranah ya. Ya, Prof. Tadi psikomotor. Apakah bobotnya itu harus sama? Bobotnya, Prof. Itu ada psikomotor, kognitif dan afektif. Apakah itu Ibu sekarang ini memberikan penilaian sama semua? Enggak, Prof. Kebetulan kalau saya diterapkan di sekolah itu sudah saya lakukan, yaitu untuk penilaian psikomotornya 50%, Prof. Untuk pengetahuannya 30% dan untuk sikapnya 20%. Ya. Kalau untuk menilai sikap, tentunya ada indikatornya. Iya, Prof. Sesuai dengan materi itu senam irama ya. Apa indikatornya kalau sikap? Saya untuk senam irama ini menilai ada 2, Prof, percaya diri dan disiplin. Di antaranya sikap percaya diri itu indikatornya adalah yang pertama, bisa menampilkan hasil karya di depan kelas pada saat meet berlangsung dan dilihat oleh guru dan teman-temannya. Jadi presentasi untuk pengetahuannya, jadi peserta didik percaya diri dan bisa berani mengemukakan pendapat. Ini yang percaya dirinya. Kemudian untuk disiplin, indikatornya adalah hadir KBM tepat waktu di Google Meet dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, baik. Jadi harus setiap indikator, setiap poin tadi itu harus dibuatkan indikator. Jadi Ibu sudah lakukan itu, jadi ya sesuai dengan harapan. Ya, jadi jangan cuma menerapkan bahwa kerjasamanya baik, tapi yang baik itu bagaimana? Harus dibuatkan poin. Tadi Ibu sudah melakukan itu. Jadi benar apa yang dilakukan. Ya, terima kasih, Kemudian Prof. yang berikut di psikomotor.
Hmm. Ya, Prof. Ya, coba. Untuk penilaian psikomotor, saya ini penilaiannya yaitu peragaan rangkaian gerakan, di mana peserta didik bisa melakukan gerakan gerak langkah kaki dan ayunan lengan dengan irama, bisa memvariasikan dan menciptakan gerakannya, dan ada skor penilaiannya, yaitu diantaranya yang pertama, hafal gerakannya nilainya 50, gerakan kaki dan lengan sesuai dengan LKPD yang sudah saya contohkan nilainya 30, kemudian pemilihan musik atau irama sesuai dengan gerakan nilainya 20, keluasan gerakan fleksibilitas tubuh 40, kontinuitas gerakan 30, kemudian kekompakan gerakan individu dalam kelompok 30. Baik. Gitu, dong, Jadi Prof. kata kuncinya tadi apa tuh? Kenapa, Prof? Kata kuncinya. Kata kuncinya untuk penilaian keterampilan ada penugasan di IPK-nya dan pembuat rubrik penilaian untuk keterampilan. Melakukan atau Menciptakan gerak variasi, Prof. Menciptakan gerak. Ya. baik. Di dalam penilaian ini kan menghadapi murid yang berlainan kemampuan. Iya. Ada yang bagus, sedang, kurang. Bagaimana dengan siswa yang mengalami keterbatasan? Bagaimana dengan Ibu menilai para siswa yang demikian? Ya, baik, Prof. Yang udah saya laksanakan, jalankan di sekolah itu, Prof, bagi peserta didik yang kurang mampu untuk melakukan gerak psikomotornya, diantaranya yang satu, pertama saya memberikan pendekatan ke peserta didik, ditanya dulu, kenapa kamu sampai tidak bisa melakukan gerak itu? Kemudian yang kedua, pemberian motivasi. Kalau misalkan sudah melakukan pendekatan, kemudian peserta didik dikasih motivasi bahwa gerak ini bermanfaat loh, Nak, untuk kebugaran tubuh. Terus saya juga memberikan contoh ke peserta didik, contohnya peserta didik yang aktif, kemudian mereka nanti memberikan motivasi juga ke teman-temannya, dan kalau misalkan memang peserta didik itu tidak mampu melakukan gerakan, sama saya akan dibimbing secara terpadu agar tujuannya peserta didik itu yang tidak bisa menjadi bisa, gitu, Prof. Ya, baik. Jadi diberikan contoh-contoh juga sama guru dan teman-teman yang lainnya. Baik. Ibu kan mengajar secara daring apa luring? Kalau yang senam irama ini daring, Prof. Daring. Ya. Kira-kira apa bedanya antara luring dengan daring itu? Kalau kita lihat RPP-nya gimana menunjukkan bahwa ini dengan hanya melihat RPP kita sudah bisa melihat bahwa oh ini daring, ini luring. Di mana kira-kira, Prof? Kalau untuk daring mungkin, Prof, di kegiatan inti, jadi saya langsung memberikan contoh video pembelajaran itu disetel melalui Google Meet dengan peserta didik langsung mengamatinya melalui Google Meet mereka masing-masing. Kalau misalkan yang luring, nanti saya pada saat akan mengajar luring, saya akan memberikan contoh baik itu dalam video pembelajaran sendiri, punya saya sendiri, ataupun setelah dalam video pembelajaran saya mempraktikkan gerakan yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Jadi secara langsung, Prof. Jadi letak bedanya di langkah-langkah pembelajaran itu bisa diamati? Iya, Prof. Ya. Coba saya ingin dulu mendengarkan ini. Kan mengajarkan senam irama. Ya. Coba membuka saja pelajaran. Silakan. Waktunya 2 menit saja. Berapa menit, Prof? 3 menit lah. Ya. Baik, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya? Terima kasih kalian sudah hadir di Google Meet ini. Kemudian Bu Iim akan menunjuk teman-teman untuk memimpin doa. Terus kemudian langsung mengabsen.
setelah itu saya menyampaikan KD kepada peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan apersepsi, dikaitkan dari materi yang sebelumnya ke materi yang akan datang dan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan tahapan pembelajaran, bahwa tahapan pembelajaran ini akan diberikan penilaian secara kognitif, afektif, dan psikomotor, kemudian langsung ke kegiatan inti, peserta didik diberikan video pembelajaran yang saya buat untuk dilihat dan nanti akan dipresentasikan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik setelah melihat video itu langsung mencatat LKPD, sama saya diberikan LKPD, kemudian setelah mencatat LKPD, peserta didik nanti akan mempresentasikan hasil LKPD yang mereka lihat di video pembelajaran itu, kemudian langsung dikomunikasikan dengan saya, diberikan arahan yang tepat, gerakan dalam video itu ada apa aja, kemudian setelah itu langsung pemberian nilai pengetahuan Prof di akhir setelah pembelajaran, pemberian nilai pengetahuan yaitu dalam kuisis, kemudian peserta didik diberikan tugas untuk penilaian keterampilannya berupa video pembelajaran yang dibuat oleh peserta didik yang akan diupload ke Google Classroom, kemudian langsung sesi penutup, adanya pendinginan, terus refleksi dari peserta didik, kemudian dikomunikasikan dengan guru, kemudian sesi tanya jawab, dan berdoa. Seperti itu, Prof. Jadi Ibu terlalu ngebut. Yang saya tanyakan tadi, coba peragakan membuka pelajaran. Tidak sampai terlalu jauh. Oh, siap, Prof. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kalian sudah bisa hadir tepat waktu di pembelajaran Bu Iim. Sebelumnya Bu Iim mau memberikan tugas ke Ananda, silakan untuk memimpin doanya. Kemudian Bu Iim akan mencoba absen terlebih dahulu ya, di absen dulu sama Bu Iim. Ya, baik anak-anak. Setelah Bu Iim absen, alhamdulillah ini absennya penuh semuanya. Kemudian Bu Iim akan menyampaikan KD dalam pembelajaran kali ini, yaitu Bu Iim akan menyampaikan KD 3.1, yaitu memahami gerak langkah pola kaki dan lengan dalam senam irama. Kemudian KD keterampilannya yaitu mempraktikkan gerak langkah pola kaki dan lengan dalam senam irama. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, kalian bisa melakukan aktivitas gerak langkah kaki dan ayunan lengan dalam gerak berirama, dan akhirnya pada tujuan akhirnya kalian bisa menciptakan gerak langkah kaki dalam gerak senam berirama. Ya. Sudah. Ya. Ya, ternyata Prof. Tidak ada apersepsi tadi kan. Habis tujuan pembelajaran saya langsung ke apersepsi, Prof, sekarang. Ya, coba. Ya, baik anak-anak. Pembelajaran kemarin kita sudah melakukan materi apa? Baik, senam lantai. Oke, senam lantai mudah-mudahan dalam pembelajaran senam lantai kalian bisa dilakukan dengan teliti di rumah, bisa diaplikasikan dalam proses kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelajaran hari ini Bu Iim akan menyampaikan materi senam irama. Ya, baik. Ya. Sudah, cukup. Baik, Pak Sawali, silakan. Terima kasih, Prof. Sawali, lanjut. Oke, terima kasih, Prof. Oke, sekarang giliran Ibu Iim ya. Siap ya. Prof, suaranya terputus, Prof. Iya, Prof. Oke, Prof sudah selesai. Iya, Prof. Iya. Saya ya. Baik, Pak. Baik. Oke, Bu Iim, tekniknya dijawab sesuai pertanyaan ya. Baik, Pak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan menjelaskan 1 tambah 1 sama dengan berapa, Bu Iim? Ini Pak, kalau seandainya ini 1 mangga sama 1 mangga, digabung menjadi 2 mangga. Bukan begitu ya. Nanti pada 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Ibu Iim membuat RPP ini kapan, Bu Iim? Membuat RPP pada saat tugas di LMS, Pak. Di akhir? Yang RPP di awal, Pak. Pas apa ini? Kenapa, Pak? Awal tahun atau awal ini, Pak, pada saat pembelajaran atau apa? Membuat RPP tugas RPP di PPG atau tugas RPP di saya, Pak? Sebagai guru.
Iya Pak, sebagai guru. Sebagai guru, Hah, ulangi Pak Ibu pertanyaan Pak. membuat Mohon maaf. RPP-nya kapan? Bapak, mohon maaf, suara Bapak menggema Pak. Halo? Ibu sebagai guru Mm-mm. di sekolah, Ya. tempat mengajar, membuat RPP-nya kapan? Oh, sebelum proses pembelajaran Pak. Sebelum proses pembelajaran, jadi saya mempersiapkan RPP itu terlebih dahulu. Apa 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun sebelum? Biasanya Pak, kebetulan kalau di sekolah kami diadakan workshop dulu, jadi kepala sekolah mengagendakan workshop untuk guru mapel, semua mapel untuk membuat perangkat pembelajaran di awal tahun Pak. Di awal tahun. Oke. Iya. Itu di RPP termasuk di dalamnya ada beberapa komponen, yaitu bahan apa namanya bahan ajar. Apalagi Bu selain RPP? Yang dipersiapkan oleh saya yaitu yang pertama RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian alat pembelajaran, kemudian LKPD, dan instrumen penilaian, Pak. Kalau bahan masuk di mana? Apa, Pak? Bahan. Ya, bahan ajar di RPP juga, Pak. Bahan ajar masuk di mana? Bahan ajar yang memuat di RPP itu, Pak, ada bahan ajar juga, ada media pembelajaran juga. Coba buka tujuan, Bu. Baik, Pak. Sampaikan tujuan pembelajaran. Baik, Pak. Ini, Pak. Tujuan pembelajaran, pembelajaran senam ya? Iya, Pak. Senam irama, itu ada 3. Mm-mm. Di dalam membuat tujuan pembelajaran, Mm-mm. itu harus mengandung prinsip A, B, C, dan D. Iya, Prof. Iya, Pak. Apa itu A, B, C, dan D itu? ABCD itu memuat yang pertama yaitu audiensnya adalah peserta didik, kemudian behavior, perilaku peserta didiknya mampu melakukan gerak apa, kemudian behavior A, B, C, kondisinya seperti apa, dan yang keempat degree, Pak. Halo, saya tidak dengar Ibu. Halo Bapak. Jaringannya. Ya, halo Bapak. Yang pertama audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang keempat degree, Pak. Oke, coba lihat nomor 1. Oke, berarti ada peserta didik. Ya, ada A-nya di situ, peserta didik. Iya, Pak. Behaviornya yang mana, Bu? Behaviornya mampu mengurutkan variasi itu, Pak. Mengurutkan variasi dan kombinasi gerak. Iya. Kemudian conditionnya mana? Kalau conditionnya ini yang ada di poin kedua, Pak. Conditionnya mengikuti. Yes, ya yang pertama. Oke, yang pertama. Yang pertama itu audiensnya peserta didik, kemudian untuk behaviornya mampu mengurutkan, yang conditionnya dalam gerak langkah kaki mengikuti irama, dan yang degree-nya secara sistematis, gitu Pak. Secara sistematis. Oke. Ini tadi Pak Prof. Ibu mengatakan ada 3 komponen kalau kita mau melaksanakan pembelajaran PJK. Itu adalah ada afektif, ada pengetahuan, dan psikomotor. Ya. Untuk kita nomor 1, kira-kira untuk soal ketiga komponen tadi, kira-kira seperti apa membuatnya? Harus dilihatin soalnya apa gimana Pak? Kalau saya, karena saya di indikator pencapaiannya mengurutkan, jadi saya ini contoh soalnya Prof. Pak, peserta didik dapat melihat gerak yang... Ulang, Bu. Halo Ibu. Iya Pak. Ya, seperti apa Bu membuat soal nomor 1? Apa tujuan nomor 1? Bagaimana cara formulasi kalimat soalnya
untuk soal pengetahuan. Untuk pengetahuan, jadi saya Pak nanti ada soal yang seperti ini Pak, gerakan di atas. Mana ini Bu? Mana Bu? Coba ditunjukkan Bu. Bisa enggak tunjukkan? Bapak ini bisa dilihat Pak, ada poin nomor 5. Nomor 1 dulu, coba nomor 1. Oke, baik Pak, baik. Itu judulnya apa itu? Ini untuk Nah, tes, naik nanti terus. tes formatif Pak, nanti setelah pembelajaran anak-anak diberikan tes ini Pak. Oke. Tes formatif itu apa? Apa namanya? Untuk semua tujuan atau ini kan gini Bu. Tesnya itu adalah itu untuk menggali atau untuk mengetahui sampai di mana tujuan pembelajaran itu bisa digali di tes atau di instrumen. Iya Pak. Nah, instrumen yang saya maksud ini adalah tes formatif ini untuk menggali yang mana ini Bu? Oke, sekarang saya baca. Gerakan senam dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama merupakan pengertian dari senam lantai. Oke, ini bentuk soalnya adalah apa afektif, apa pengetahuan atau psikomotor? Pengetahuan Pak. Pengetahuan, oke. Ya. Nah sekarang pengetahuan. Tergali enggak atau tercapai enggak tujuan soal nomor 1 untuk dengan soal ini? Kalau yang nomor 1 ini belum Pak. Belum. Iya. Oke, kalau begitu secara keseluruhan. Terdapat soal di nomor berapa untuk tes formatif ini untuk menggali semua tujuan yang tadi? Contohnya ada di nomor 3 Pak. Yang Bentar. Ya, soalnya Gerakan yaitu gerakan menyentuh Bentar, Bu. tumit kaki ke kanan. Nomor 2, gerakan kaki dengan melangkah kaki 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke kiri merupakan pengertian dari step. Ini untuk mengurutkan juga Pak, jadi masuk ke dalam indikator pencapaiannya Pak. Pencapaian tujuan nomor 2 Pak. Nomor 2. Iya. Oke, nomor 3. Nomor 3, gerakan menyentuhkan tumit kaki ke kanan, ke kiri atau ke depan dengan sedikit menekukkan lutut tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu adalah merupakan pengertian dari gerak. Ini sudah termasuk menganalisis Pak. Jadi peserta tujuan nomor 3 Pak. Nomor 3. Oke, berarti masih nomor 3. Berikut nomor 4. Gerakan jalan di tengah. Gini Bu, intinya gini. Untuk soal sumatif atau tes itu atau instrumen itu adalah tujuan kita membuat soal adalah bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai apa belum? Ya. Ya, coba kembali ke tujuan Bu. Kembali ke tujuan yang 3. Baik Pak, baik Pak. Ya Pak. Oke. Nah ini tujuan 3 ini harus Ibu itu dijelaskan di apakah tujuan ini tercapai atau belum, itu nanti di soal. Ya. Atau instrumen penilaian. Iya Nah, Pak. instrumen penilaian itu ada 3 komponen. Apa itu adalah komponen sikap, komponen pengetahuan, komponen keterampilan. Yang penting tujuannya Ibu mengajar, mau bolak-balik, mau jungkir balik, di sini hanya 3. Iya, iya. Kalau Ibu ini menjelaskan tujuannya ini, maka untuk bahwa tercapai atau tidak, itu harus di instrumen penilaian. Di samping tadi tujuan LKPD. Nah, LKPD itu diberikan sejak kapan, Bu? Kebetulan kalau saya Pak, LKPD itu di awal pembelajaran Pak. Di awal pembelajaran, oke. Iya. Nah, tadi dalam pelajaran LKPD, kemudian ada instrumen-instrumen. Ada instrumen penilaian untuk pengetahuan. Sikap. Ada instrumen penilaian untuk pengetahuan. Ada instrumen penilaian untuk kognitif. Psikomotor. Psikomotor. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa nanti instrumen yang telah dibuat yang di bawah tadi itu sudah terjawab enggak yang nomor 1, 2 dan 3 ini? Pertanyaannya, kalau sudah terjawab, terjawab. Bisa enggak, Bu? Iya, Pak, terjawab, Pak. Oke, silakan. Yang nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana? Ibu hafal ini. Yang 1, 2, 3 ini Ibu hafal.
Ya, Kemudian tunjukkan kepada saya. yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengurutkan variasi dan kombinasi gerak langkah kaki mengikuti irama secara sistematis. Ini berarti ada di tes pengetahuannya, Pak, untuk soal yang tadi ada untuk mengurutkan. Oke. Kemudian ini dia, soal nomor 2, 3, 4 tadi ya. ya, Oke, kemudian nomor 2. yang nomor 2, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi di kelas Google Meet, peserta didik diharapkan mampu menciptakan variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan secara efektif. Ini ada di tes keterampilan. Peserta didik mampu menciptakan gerakan. Tes keterampilannya, Pak. Tes keterampilan, Pak. Yes, psikomotor, Pak. Oke. Kemudian untuk yang nomor 3, setelah mengikuti pembelajaran di Google Meet, peserta didik mampu menerapkan aktivitas gerak berirama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, disiplin, dan pantang menyerah. Ini nilai afektifnya, Pak. Berarti sikap. Iya, Pak. Oke. Sekarang harusnya ini jangan dibalik. Jadi sikap dulu. Oh iya, baik, Pak. Kemudian afektif, tapi ini tidak keliru. Iya, Pak. Tapi harusnya sikap, oke, kemudian pengetahuan, kemudian psikomotor. Oke, sekarang coba kita lihat mana instrumen yang mana Ibu buat berkaitan dengan untuk pencapaian ketiga tujuan ini. Baik, Pak. Coba buka. Ini Pak, untuk penilaian sikapnya Pak, kebetulan kalau di lampiran sikap dulu Pak. Ya, kalau untuk penilaian sikap Pak, saya ngambilnya untuk sikap penilaian percaya diri dan disiplin Pak. Ini. Bentar Bu, sebentar. Ini sikap ini Ibu penilaian pertama ya atau yang terakhir? Ini sikap itu Pak, saya ini sikap nggak langsung coba naik diproses. Dulu, naik. Nah, itu turun. Oke. Lagi terus. Ini pengetahuan, ini keterampilan, Pak. Terus. Ibu mengurutkan ini rubrik penilaian apa duluan Bu? Iya Pak, maaf di lampiran karena tadi di tujuan pembelajaran saya itu Pak, jadi ini di lampirannya saya pengetahuan sikapnya dulu Pak yang dilampirkan sikap Pak. Duluan. Iya sikap duluan Pak yang saya lampirkan, bukan pengetahuan. Sikap duluan ya? Iya. Iya, ini duluan ya? Iya Pak, sikap duluan Pak. Oke, Ibu harus konsisten. Jadi makanya tadi seharusnya sikap itu di awal. Kalau tadi nomor 3 itu harusnya dari nomor 1. Baik Pak. Saya berarti mengkoreksi di tujuannya ya Pak ya, nanti diperbaiki Pak. Baik. Oke, kemudian itu adalah lembaran diisi oleh siswa sikap percaya diri dan disiplin. Kisi-kisinya atau indikatornya adalah bisa menampilkan hasil karya di depan kelas pada saat meet berlangsung dengan lihat. Kemudian berani mengemukakan pendapat, itu percaya diri. Kemudian disiplin. Disiplin. Oke, coba naik Bu. Terus naik. Itu turun itu. Naik. Naik Bu. Kemana Pak? Ya, naik terus naik. Ini LKPD Pak. Itu turun itu Bu. Oke, itu LKPD ya? Iya Pak. Oke, foto gerakan setiap bagian. Nah ini terlalu berbelit-belit Bu, terlalu berbelit-belit ini. Iya. Kalau foto gerakan setiap bagian itu terlalu berbelit-belit, catatannya ini kan nanti difoto. Ya. Gerakan Ibu itu banyak, ya. Harusnya cukup video saja. Oh baik. Atau cukup tadi rubrik penilaian afektif. Kemudian cukup untuk untuk penilaian psikomotor. Cukup anak-anak tadi dibuat video sesuai dengan gerakan Ibu, katakan begitu, atau gerakan di video. Iya. Oke, ini terlalu banyak berbelit-belit. Coba naik lagi. Terus
Oke, untuk keterampilannya mana? Untuk keterampilan. Ini Pak, ini keterampilan Pak. Oke. Yang kerja berupa dokumen laporan. Laporan dikerjakan oleh seluruh peserta didik dan membuat persiapan menonton video gerakan dasar dan setelah pelaksanaan proses. Ini siapa melaksanakan ini? Peserta didik. Peserta didik Pak. Setelah melihat dari video punya saya Pak. Ya. Jadi terlalu berbelit Bu. Tahapan persiapan menonton video gerakan dasar dan senam irama pada link, kemudian dan mencari buku referensi. Ini terlalu berbelit Bu. Oh iya. Oke Pak. Cukup kalau mencari video, kemudian disuruh mereka tadi kan katakan ada menghafal gerakan. Iya Pak. Apa enggak salah ya? Pak. Menghafal gerakan. Jadi ketika anak-anak itu membuat video, mengirimkan video ke ibu, ya, itu untuk untuk keterampilan, untuk evaluasi keterampilan atau pemotor itu cukup. Baik Pak, siap. Ya cukup. Kalau katakan gerak dasar senam itu. Kemudian kalau seandainya sudah membuat video gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan ibu yang tampilkan itu sudah cukup. Tidak perlu ada gerakan kombinasi, nanti disuruh bahwa untuk gerakan apa tadi itu, jumping apa dan seterusnya itu yang gerakan satu kaki itu tangan, gerakan apa yang ini, itu cukup saja, cukup. Ya lanjut. Kemudian pertanyaan saya gini Bu, ini kan Ibu nanti menjadi guru ya? Iya Pak. Jadi guru, sudah membuat RPP. Ternyata di sekolah ibu pada saat bersamaan di sekolah katakan mengajar itu waktunya digunakan untuk rapat dan ibu diundang untuk rapat. Apa yang ibu lakukan Bu? Baik Pak, saya akan berusaha untuk belajar profesional Pak. Kalau misalkan memang itu rapatnya yang rapat kedinasan, saya akan menghadiri rapat itu. Kemudian tetap saya akan memberikan media pembelajaran ke peserta didik, akan tetap memberikan tugas kepada peserta didik tanpa meninggalkan tugas saya sebagai pendidik Pak. Apa artinya ibu tidak mengajar pada saat itu? Iya Pak, saya akan mengikuti dulu rapat Pak, kemudian saya akan memberikan tugas ke peserta didik karena sekarang sudah lama, hanya 1 jam. Diambil 1 jam, waktunya 1 jam. Apanya Pak 1 jam rapatnya? Ya, jadi waktunya ibu itu terpakai 1 jam untuk digunakan rapat atau pada saat rapat. Ya, saya akan rapat terlebih dahulu Pak, karena kalau misalkan itu udah tugas saya harus mengikuti rapat, kalau udah instruksi dari kepala sekolah, saya akan ikut rapat dulu. Kemudian kalau misalkan ada waktu, saya langsung akan mengajar langsung ke peserta didik. Namun pas pada saat rapat, saya akan memberikan tugas dulu kepada peserta didik, kemudian nanti akan langsung teman-teman yang lain Pak Prof. Oke, jam 1 kita kembali ya, Pak. Oh, jam 1 Pak. Jam 1, Prof ya. Jam 1 Pak. Jam 1 kita kembali sesuai jadwal ya, jam 1 Ya. supaya Sesi 5. mudah-mudahan ya, sesi 5 mudah-mudahan kita bisa selesai hari ini lebih awal. Iya, siap. Jadi kita istirahat dulu ini Pak. Ya, Ya, jam kita 1. istirahat dulu ya. Kita Jam 1 istirahat, Pak. ya, istirahat nanti jam 1 kita Lagi. kembali lagi ke ruangan. Oke, jam 1 kita ya. Iya, jam 1 Ya, jam ya. 1 kita. terima kasih Pak Sawali, Pak Profesor, Bapak Mancipto, terima kasih. Siap. Iya. Oke. Nanti disampaikan ke ini, Cipto, sampaikan ke siapa? Berapa sekarang? Iya. Saya sampaikan di grup. Di grup supaya siap. Ya. Iya, siap. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Saya live dulu ini. Nanti Ya. sebentar kita Nanti kita masuk lagi. sebentar masuk. Iya. Lim, Iya Pak Junawan. Pak Sawali, keluar keringat dingin. Udah Pak Junawan? Sudah Bu? Iya. Bismillah ya Pak. Iya. Pak Sawali doain ya Pak ya hasilnya. Sangat memuaskan.
Kayaknya Ini kita di sini apa gimana? nggak tahu, tanya Pak Cipto ini. Kita sudah boleh keluar apa? Bisa tahu. live Pak, bisa live. Oh, bisa Kita live. live. Oh, Bapak sih nggak instruksi. Ya udah, makasih ya Pak Mancipto. Ayo sudah keluar yang lain ini belum. Oh, makasih ya Pak Mancipto. Assalamualaikum. Oke. Kalau mau tanya ini, Bagaimana Pak? kalau untuk yang direkam tadi, bukanya di mana ya? Ada di dokumen Pak Ada di Junawan. dokumen ini. Udah langsung di dokumen ya? Iya, ada di komen. Ibu Im coba dampingi dulu Pak Iya. Junawan itu. Ya, siap. Coba Pak Junawan buka di dokumen sekarang. Dokumen. Iya, Pak Zoom Pak ya. Mancipto, ini saya ngomong pahitnya aja. Apabila ada rekan-rekan pas pada saat lagi uji kompre, tapi mereka udah recording, tapi ternyata tidak tersimpan di dokumen, itu nanti seperti apa Pak? Kalau tidak tersimpan? Iya, mestinya tersimpan. Ya kalau nggak Itu- tersimpan, misalkan Pak, kalau ada yang tidak tersimpan, takutnya nauzubillahiminalik, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Itu apa harus diulang? Apa bagaimana? Apa ada Nggak. dari IT langsung ada cadangannya Pak? Iya, nanti kita yang atur. Ada di sama saya. Oh iya, sip. Makasih Pak. Boleh Pak Junawan udah? Doain ya Pak ya, mudah-mudahan lulus semuanya PJOK A dan B. Amin, amin Bu, amin, amin. Udah Pak? Oh, Pak Junawan harus live dulu, habis itu nanti bakal terlihat sudah ada Ya. di dokumen Oh. enggaknya. Coba Iya. live dulu. Live Masih dulu ya. merekam Bapak ini, masih merekam. Live me saja dulu Pak. Nanti Ya. otomatis tersave itu. Oh Ya. ya, oke, oke, oke. Kita live Udah. meeting saja dulu. Ya udah, makasih ya Pak Mancipto. Assalamualaikum.